Semuanya, selamat wayah kia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Sang Bos Terkuat. Kita masuk di part 10. Di awal video ini, di tengah larinya untuk keluar dari dungeon di 10,000 Demonscape, Lin Peng yang menggenggam pecahan artefak suci di tangannya bergumam. Pecahan artefak sucinya telah menjalin kontrak denganku. Sekarang tak ada seorang pun yang bisa membuka segalanya kecuali aku. Akulah sang pahlawan. Akulah sang pahlawan. Namun di tengah kegembiraannya, tiba-tiba saja dia dikejutkan ketika melihat segerombolan demon yang menghalangi jalannya, yang dipimpin langsung oleh sang Demon King sendiri. Seketika itu juga, Lin Peng menghentikan larinya, di mana ia melihat sekelilingnya sembari berpikir, kenapa ada banyak sekali demon di sini? Dan apa itu demon dalam bentuk manusia? Dia terlihat familiar dengan senyuman menakutkannya itu. Hais, aku tak punya waktu untuk memikirkan demon itu. Aku harus kabur secepatnya. Bentuknya itu dari di atas. Setelah aku kabur dari tempat ini, aku akan menjadi pahlawannya. Namun, di saat Lin Peng berpikir seperti itu, sang Demon King menyuruh para demon bawahannya untuk segera membunuh dan mengambil artefak sucinya, yang buat Lin Peng terperanjat ketika para demon di depannya mulai menerjangnya. Tentu saja, Lin Peng tanya tinggal diam, di mana ia menggunakan pedangnya untuk menyerang balik, sembari bergerak ke atas dan memanfaatkan demon yang berusaha menghalanginya. Melihat pergerakannya, sang Demon King tersenyum mengatakan, "Apa kalian sudah cukup bermain-mainnya? Saatnya untuk serius, Bung." Tepat setelah sang Demon King mengatakan itu, seekor demon melompat dan berhasil menggigit kaki kanan Lin Peng. Hingga Lin Peng berteriak kesakitan dan berusaha melepaskan gigitannya. Maksud aku tidak jalan, lepaskan! Sayangnya, belum sempat Lin Peng bisa melepaskan gigitannya, seekor demon lain muncul dan langsung menyerangnya. Untungnya, Lin Peng masih bisa menyelamatkan nyawanya dengan menggunakan sebuah skill yang memunculkan sepasang sayap di punggungnya, meskipun ia harus mengorbankan kaki kanannya. Kemudian, tanpa medulikan rasa sakit di kakinya, Lin Peng menguatkan tekadnya untuk kabur dari sana dengan bergumam, "Aku akan kabur dari tempat ini bagaimanapun caranya. Aku telah mendapatkan pecahan artefak suci. Aku adalah penyelamat dunia ini. Akulah sang pahlawan." Melihatnya yang begitu gigih, sang Demon King tersenyum mengatakan, "Oh, bagus. Teruskan, tak perlu biarkan dia hidup." Dengan begitu, para demon itu kembali mengejarnya, yang berusaha mati-matian untuk kabur, bahkan harus mengorbankan lengan kirinya agar bisa lolos dari para demon yang hampir bisa menghentikannya. Aku hampir sampai di pintu keluar. Masih ada harapan. Sebentar lagi aku berhasil. Saat aku berhasil kabur, aku akan menjadi sang pahlawan. Aku ingin menjadi sang pahlawan." Melihatnya yang sebentar lagi bisa keluar, sang Demon King pun bersiap untuk bertindak. Oh, harapan? Harapan adalah kekerasan yang paling brutal. Tepat setelah mengatakan itu, harapan Lin Peng langsung sirna ketika melihat sang Demon King yang telah duduk di pintu keluarnya. Hingga ia berpikir, itu kan dia. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Dia tadi kan ada di bawah sedetik yang lalu. Apa dia sungguh sekuat itu? Jangan-jangan dia hanya memainkanku sejak tadi. Saat Lin Peng berpikir seperti itu, sang Demon King yang tak akan membiarkannya kabur menyerangnya dengan sebuah magic, hingga Lin Peng kembali terhempas jatuh ke bawah. Kemudian, sang Demon King mengubah wujudnya menjadi Bai King Peng, lalu menghampiri Lin Peng yang sekarat untuk mengambil pecahan artefak sucinya. Namun di saat sang Demon King mencoba untuk mengambil, ada sebuah pelindung yang muncul yang membuatnya merasa jika pecahan artefak sucinya menolaknya. Di saat sang Demon King kebingungan dengan hal tersebut, Lin Peng yang sekarat menertawakannya. "Bai King Peng, kau masih hidup? Apa kau kemari untuk mengambil sesuatu? Apa kau menginginkan pecahan artefak sucinya? Apa kau juga mau menjadi pahlawan para manusia? Itu mustahil. Benda itu telah menjalin kontrak denganku. Itu hanya akan menjadi milikku. Bahkan jika kau membunuhku, kau tak akan bisa membatalkan kontraknya." Mendengar hal itu, sang Demon King terdiam berpikir, benda itu menjalin sebuah kontrak. Ini merepotkan. Namun, di saat sang Demon King memberikan hal itu, tiba-tiba saja jiwa Lin Peng yang asli muncul di sana mengatakan, "Aku takkan membiarkanmu pergi membawanya. Kau tak pantas menjadi pahlawan dunia ini. Aku akan membawamu ke neraka bersamaku."
Tentu saja kemunculannya membuat Sang Demon King dan jiwa pria bumi yang mendiami tubuh Lin Peng terkejut. Bahkan Sang Demon King bertanya-tanya, jangan-jangan jiwanya Lin Peng muncul sementara karena jiwa transmigratornya tidak stabil karena cedera yang berat. Di saat Sang Demon King mempertanyakan hal itu dalam benaknya, jiwa Lin Peng asli berusaha melakukan sesuatu dengan pecahan artefak kuncinya yang membuat jiwa pria bumi berteriak. Apa yang kau lakukan?" Jiwa Lin Peng asli membalas, "Jangan kau lupa, aku adalah kau dan kau adalah aku. Aku juga bisa melepas kontraknya." Seperti detik kemudian, kontraknya pun terlepas, yang membuat pecahan artefak suci itu telah kembali ke kondisi tak berpemilik. Tentu saja, hal itu membuat jiwa pria bumi langsung mencecah jiwa Lin Peng yang asli dengan makiannya. "Dasar gila, kau idiot! Aku mendapatkan pecahan itu setelah berusaha begitu keras. Andai saja aku menyegel Sang Demon King, kau pasti akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Kau itu berotak udang. Pantas saja hidupmu seperti sampah. Kau layak dibunuh oleh protagonis di awal cerita novel." Mendengar makiannya, jiwa Lin Peng asli pun menyangka, meskipun kau memiliki novel yang asli dan blessing dari pecahan artefak suci, kau itu busuk dan jahat. Tindakanmu pasti akan membawakan malapetaka ke dunia ini. Kau melakukan ini bukan untuk menyelamatkan dunia, kau hanya ingin memperoleh kejayaan. Kau bahkan pasti tega membunuh anggota timmu sendiri untuk itu. Saat mereka berdua berdebat, Sang Demon King mencoba menjalin kontak dengan artefak sucinya sembari berpikir, pecahan artefak suci adalah benda yang para manusia akan gunakan untuk menyegel diriku. Rasanya aneh bagiku untuk membuat kontrak bersamanya. Keadaan berjalan ke arah yang aneh. Kemudian, di saat kontraknya telah terjalin, jiwa pria bumi yang masih berusaha untuk bertahan hidup mengatakan, "Baik King Peng, jangan kau senang dulu. Jangan kau berani-berani membunuhku. Karena kalau begitu, keluargaku akan buru dirimu sampai ke ujung bumi. Takkan ada yang percayaimu jika kau bilang kau mendapatkan pecahan artefak suci. Suatu hari nanti, kau harus mengembalikannya padaku. Oh ya, apa lihat si jalang itu berkomplotan denganmu? Gauh juga. Pasti ada sesuatu yang salah dengan obat yang kalian berikan kepadaku. Pasti itu sebabnya jiwa sampah itu bisa merebut tubuhku. Setelah aku kembali ke asosiasi, aku akan membunuh kalian semua. Lia, Gauh dan juga..." Namun, sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, jiwa Lin Peng yang asli telah menusuk lehernya sendiri, yang membuat tubuh Lin Peng juga ikut melakukannya. Tentu saja, hal itu membuat Sang Demon King dan juga jiwa pria bumi terkejut. Meski begitu, jiwa Lin Peng asli mengatakan, "Sudah kubilang, kau itu busuk dan jahat. Aku tak akan membiarkanmu menggunakan tubuhku lagi dan terus menyebabkan kerusuhan." Mendengar hal itu, jiwa pria bumi yang semakin melemah membalas, Kau akan membunuh dirimu sendiri. Jika tubuh ini mati, kau juga akan mati loh." Tentu saja, jiwa Lin Peng yang asli tak lagi memedulikan hal itu. Bahkan di saat jiwanya mulai menghilang, Lin Peng asli mengatakan, "Baik King Peng, aku berikan pecahan artefak suci itu kepadamu. Kau pergilah selamatkan dunia ini. Bisa-bisanya sirna bersama musuh yang jahat. Aku tidak menyangka, sama sepertiku tewas sebagai pahlawan." Mendengar hal itu, Sang Demon King terdiam berpikir, apa dia benar-benar sampah? Dia memiliki keberanian dan tekad yang begitu besar. Dengan begitu, bersamaan dengan jiwa Lin Peng asli yang menghilang, jiwa pria bumi mengembuskan napas terakhirnya, meskipun ia sama sekali tak bisa menerima kematian yang seperti itu. Beberapa hari kemudian, sebuah berita diumumkan. Tim yang asosiasi Hunter kirimkan mendapatkan sebuah pecahan artefak yang suci. Setelah semua pecahannya terkumpul, kita akan bisa menyegel Demonic Tower. Umat manusia menyambut harapan barunya, dan ketua tim tersebut yang meraih pencapaian hebat itu dan yang mendapatkan pecahan artefak suci itu adalah Bai King Peng. Dia pun telah dijuluki sebagai pahlawan penyelamat umat manusia. Kini, di markas asosiasi Hunter, mulai dari Li Xiao, Gauhu, Neng Lia, ini kerubungi hunter-hunter lain yang penasaran akan kehebatan Bai King Peng menjelaskan. Bai King Peng terlalu murah hati. Dia berusaha sangat keras untuk menemukan semua material bertingkat tinggi, menyaring itu menjadi ramuan permurnian, dan memberikan semuanya kepada aku. Bai King Peng adalah orang teramah yang pernah kutemui. Dia memaafkan orang yang mencoba untuk membunuhnya, dan bahkan membantu dia mencari kebenarannya. Bai King Peng itu sangat sampan. Aku yakin banyak orang akan menyukai dia. Tentu saja, pendapat mereka bertiga langsung menjadi topik hangat di antara para hunter di sana. Wah, Bai King Peng keren banget.
Bai Qingpeng itu bagai protagonis heroik yang hanya muncul di fiksi. Cerita Bai Qingpeng sudah menyebar di internet. Banyak orang mengagumi dia. Kepemimpinannya, Bai Qingpeng pasti menjadi alasan utama tim itu bisa menyelesaikan misinya. Sudah lama aku tak mendengar namanya. Dia adalah ahli tersembunyi. Dia terlahir menjadi penyelamat. Di tengah kehebohan itu, Neng Tian-Tian yang menemani Sang Demon King mengatakan, Lord Demon King, patua kepala itu bilang Lin Peng tidak bermoral. Dia beberapa kali mencoba untuk melukai anggota timnya. Asosiasi memutuskan untuk menyembunyikan keberadaannya dari semua orang. Mereka mengumumkan bahwa kamulah ketua tim. Seluruh kejayaannya milikmu. Saat ini, semua orang menyebarkan kisahmu yang heroik. Semua orang berpikir, kamu akan menjadi penyelamat yang menyembunuh Demon King. Mendengar semua hal itu, Sang Demon King membalas, tidak, kejayaan tersebut bukan milikku, tapi milik Bai Qingpeng. Tentu saja, perkataannya itu sungguh menarik. Pahlawan yang sesungguhnya tak diketahui. Sementara Bai Qingpeng, seseorang yang pengecut dan munafik, namanya dikenal di seluruh dunia. Tentu saja perkataannya membuat Neng Tian-Tian semakin kagum padanya. Namun tiba-tiba saja Sang Demon King berbelok pergi. Yang buatnya bertanya, pahlawan, Anda mau kemana? Sang Demon King membalas, aku yang membayar sesuatu kembali untuk hadiah berharga yang kudapatkan. Aku tak suka berhutang. Saat kemudian, di sebuah ruangan di markas pusat asosiasi Hunter, terlihat Pak Presiden asosiasi yang tengah berbincang dengan salah satu elder, Great Summoner. Great Summoner, jiwa yang kau summon di dunia lain itu, tampaknya telah tewas bersama sampah itu, Lin Peng. Mendengar hal itu, salah satu dari Seven Elder, sang summoner dunia lain, sebut saja si Tante mengatakan, kau tak perlu cemas, Pak Kepala, aku bisa mensummon saja lebih banyak jiwa dari dunia lain itu. Karena tak akan ada yang peduli jika mereka transmigrasi ke tubuhnya sampah. Semua orang hanya akan berpikir bahwa sampah yang tiba-tiba berubah itu adalah hal yang bagus. Pak Presiden membalas, tapi bukankah itu tidak adil untuk orang-orang yang dirasuki? Karena mereka tiba-tiba kehilangan tubuh dan identitas mereka. Itu tidak berbeda dengan dibunuh. Dengan penuh kepercayaan diri, Hitante menjelaskan, kenapa kau selalu bimbang? Ini semua demi perdamaian dunia. Bukankah mengorbankan beberapa orang untuk keuntungan mayoritas itu adalah hal yang bagus? Kalau kau benar-benar ingin memikirnya begitu, berarti tidak adil juga bagi jiwa dari dunia lain yang tiba-tiba bertransmigrasi ke dunia ini, yang seharusnya mereka hidup dengan damai di dunia lain. Mereka jadi tiba-tiba muncul dan bermain pahlawan di dunia lain yang berbahaya ini. Bagaimana dengan itu? Inilah kesepakatan yang kami, para summoner dunia lain, telah putuskan. Dengan kekuatan ramalan sebagai bantuan, kami menulis novel yang seru dan menarik, di mana itu membuat mereka melayani dan menyelamatkan dunia lain dengan penuh semangat. Itu membuat mereka berpikir bahwa mereka penyelamat dunia ini. Lalu, kami biarkan mereka melayani dunia ini tanpa air. Bagus bukan? Jika satu mati, satu lagi datang. Akan ada antrean pengganti yang tak habis-habis. Mendengar penjelasannya, Pak Presiden pun terdiam sebentar lalu mengatakan, begitu. Itu rencana yang bagus. Sayang sekali, sang lead prophet telah tewas. Kita bisa membantu penulisan novelmu lagi. Lebih dari itu, kau akan mati tak lama lagi. Tentu saja perkataannya membuat si Tante terkejut. Ditambah lagi, tiba-tiba saja Pak Presiden di depannya berubah wujud, yang mana ternyata adalah Sang Demon King yang menyamar. Berubah bentuk? Kau bukan Pak Kepala? Siapa kau? Sembari menusuk tepat di belahan dadanya, Sang Demon King membalas, Aku cuma seorang yang tak suka membaca novel yang seru. Namun meskipun dadanya telah berlubang, si Tante masih sempat bertanya, Kau, kenapa membunuhku? Sembari berlalu pergi, Sang Demon King tersenyum mengatakan, seorang idiot mengorbankan dirinya sendiri dan memberikan bacaan bak suci itu yang luar biasa ini kepadaku sebagai hadiah. Aku tak suka berhutang, jadi aku ingin membalas budinya dengan sesuatu. Aku memikirkannya dan memutuskan untuk membantu dia balas dendam. Beberapa saat kemudian, kematian sang Great Summoner pun diketahui, yang buat seluruh markas asosiasi langsung heboh. Sia, sang Great Summoner telah tewas. Coba periksa. Namun di tengah kehebohan itu, Sang Demon King berjalan dengan santai sembari berpikir. Meski aku mendapatkan hanya satu pecahan, manusia juga kehilangan satu pecahan ini. Bahkan jika mereka mengumpulkan yang lain, kurasa mereka tak bisa menyegel sepenuhnya Demonic Tower.
Sekarang, apa aku kembali ke Demonic Tower saja? Atau... Di saat sang Demon King berpikir seperti itu, tiba-tiba saja ada pegawai asosiasi yang menghampirinya. Tuan Bai Qingpeng, akhirnya aku menemukanmu. Ada surat untukmu. Itu beberapa hari yang lalu. Meski merasa aneh, sang Demon King pun mengambil dan membaca suratnya. Untukku? Siapa yang ingin menulis surat untukku? Apa ini? Ada banyak sekali kata-katanya. Dan ini pun diakhiri dengan, di saat setelah membaca suratnya, sang Demon King yang menjadi sesuatu berpikir, tunggu, apa ini sebuah cerita? Bukan, novel. Apa ini sebuah novel? Dari Lin Peng. Jangan-jangan ini novel yang Great Summoner dan Great Prophet tulis bersama. Novel orisinil yang disebut-sebut itu. Jadi protagonis cerita sesungguhnya belum muncul ya. Lin Peng hanyalah karakter sampingan yang tak berguna. Protagonis cerita utamanya adalah seorang bernama Li He. Pada akhirnya, di saat salju pertama turun, Li He yang terpilih akan membunuh sang Demon King. Bagaimana kalau aku terus menetap di dunia manusia dan membunuh saja si jenius itu?